Makin emosional dan makin lengkap kru bajak lautnya Luffy. Kita bakal lanjut ke episode 5 dan 6 yang kali ini bakal menceritakan arc Baratie yang ngasih pengenalan ke banyak karakter baru dan ekspansi ke lore dunia One Piece. Ceritanya melanjutkan petualangan Luffy dan kawan-kawan yang sampai di perhentian selanjutnya dari perjalanan mereka, yaitu restoran Baratie, di mana dia merekrut Sanji buat melengkapi krunya. Seperti biasa kita bakal breakdown semua detail dan easter eggs dari episode 5 dan 6 ini. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. One Piece Live Action melanjutkan cerita dengan masuk ke story arc Baratie di episode ke-5 dan ke-6. Melanjutkan dari ending sebelumnya, Luffy dan krunya akhirnya memperlambat kapal marine-nya Garp dengan memantulkan salah satu bola meriamnya kembali ke tiang kapal mereka dan berhasil kabur melalui kabut. Ketika para nakamanya sibuk mempertanyakan hubungan keluarga Luffy dengan Garp di tengah kabut, mereka ketemu sebuah restoran terapung bernama Baratie. Di sana mereka ketemu sama koki dan pelayan bernama Sanji yang memiliki kecintaan kuat dalam memasak. Singkat cerita, Luffy dan kawan-kawan masuk dan borong semua menu di sana. Tapi pas ditagih, Luffy nggak bisa bayar tagihannya. Pemilik Baratie bernama Zeff mempekerjakannya sebagai pencuci piring untuk melunasi hutang makanannya. Sementara itu, Garp menyewa Warlord Dracul Mihawk untuk membawa Luffy hidup-hidup. Helmeppo lalu memberitahu Koby tentang 7 Warlord lautan yang memiliki hubungan tersembunyi dengan pemerintah ketika mereka perlu melakukan pekerjaan kotor. Mihawk datang ke Baratie untuk menangkap Luffy, tapi Zoro menantangnya berduel pedang untuk membuktikan bahwa dia pendekar pedang yang terhebat. Keesokan harinya, Nami mempertimbangkan untuk melarikan diri, tapi akhirnya berubah pikiran untuk balik lagi dan ikut dengan Luffy dan Usopp buat mendukung Zoro. Zoro lalu kalah telak melawan Mihawk. Mihawk memutuskan untuk gak membunuhnya dan juga membiarkan Luffy karena melihat tekadnya yang besar. Zoro berjanji untuk tidak pernah akan kalah lagi mulai dari sekarang sampai dia bisa mengalahkan Mihawk demi menjadi yang terhebat di dunia. Luffy meminta bantuan Zeff dan Sanji untuk mengobati luka Zoro, tapi Zeff gak yakin apakah Zoro bisa bertahan hidup. Zeff meminta para nakamanya untuk menemani Zoro sambil bercerita atau berbicara dengannya supaya kesadarannya tetap terjaga dan bertahan hidup. Setelah itu, Sanji sempat bonding dan menceritakan kepada Luffy dan Usopp sejarahnya dengan Zeff, di mana Zeff rela memakan kakinya sendiri demi memberikan semua makanannya kepada Sanji kecil. Dia juga punya impian untuk menemukan All Blue, wilayah lautan di mana semua ikan berada. Koby akhirnya juga mengetahui tentang hubungan Garp dan Luffy dari Mihawk. Koby meyakinkan Garp kalau Luffy nggak akan pernah berubah. Menjadi bajak laut adalah keinginan dan identitas dirinya. Tapi ini malah bikin Garp menginstruksi Marine buat mengerahkan kemampuan maksimal buat menangkap dan menghukum Luffy dan kawan-kawan. Setelah itu, Arlong lalu tiba ke Baratie bersama krunya Cho dan Kurobi buat mencari Luffy. Mereka menyandra kepala Buggy untuk melacak Luffy. Ternyata Buggy menyembunyikan salah satu kupingnya di topinya Luffy. Luffy dipukul habis-habisan dan akhirnya di-reveal kalau Nami adalah anggota krunya Arlong dan tujuan awalnya adalah untuk mencuri peta Grand Line untuk Arlong. Arlong dan krunya termasuk Nami kemudian pergi setelah mendapatkan peta Grand Line. Setelah pertarungan itu, Luffy yakin dia telah gagal sebagai kapten sampai kemudian Zoro siuman dan mengucapkan sumpah setia kepada Luffy sampai akhir perjalanan mereka. Tapi Luffy nggak mau melanjutkan perjalanannya ke Grand Line sebelum krunya lengkap lagi dan dia memutuskan untuk mengejar Nami. Arc story ini ditutup dengan Zeff meyakinkan Sanji untuk pergi mengejar impiannya mencari All Blue dan Sanji resmi bergabung dengan kru topi jerami. Saat Zoro dan Usopp bertanya bagaimana caranya menemukan Nami, Luffy mereveal kalau dia mencuri kepalanya Buggy untuk membantunya memberitahu keberadaan Arlong dan Nami. So, itu dia recap dari episode 5 dan 6 series One Piece Live Action. Sekarang kita tinggal bahas semua detail dan easter eggs yang muncul di arc story Baratie ini. Seperti episode sebelumnya, 2 episode series ini juga punya opening title khusus di mana episode 5 kita bisa ngeliat logo bebek yang memakai topi koki dengan pisau dan juga garpu, di mana logo ini adalah logo bajak lautnya Cook Pirates, nama bajak laut yang dipimpin sama Zeff, pemiliknya Baratie. Selain itu juga ada kaki palsunya Zeff di logonya. Sedangkan di episode 6 kita bisa ngeliat tulisan One Piece dengan warna pirang, pisau dapur, dan logo bajak laut dari Sanji yang basically meng-highlight episode 6 yang ngasih cerita masa lalunya Sanji. Opening sequence di episode ini basically adalah tambahan original dari series live actionnya yang sama sekali nggak ada di source material arc Baratie. Di awal episode waktu kru topi jerami kejar-kejaran dengan Marine, Garp melempar bola meriam dengan tangannya aja. Ini pertama kalinya dia menunjukkan super strength-nya di series ini. Di mananya dia merupakan salah satu Marine terkuat dengan kekuatan tinju mengerikan dan dijuluki Garp the Fist. Dia juga mengaku telah menghancurkan 8 gunung saat berlatih menghadapi Chin Zhao. Waktu masih muda bahkan sampai tua, dia biasa menggunakan kapal perang bekas sebagai sarana latihan tinjunya.
Setelah itu Luffy bisa mengembalikan bola meriamnya dengan jurus Gomu Gomu no Fusen atau Gum Gum Balloon. Ini adalah sebuah teknik di mana Luffy mengembungkan tubuhnya dengan cepat seperti balon dan memantulkan kembali bola meriamnya. Di series ini, Gomu Gomu no Fusen menjadi sesuatu yang dibuat oleh Luffy on the spot, bukan salah satu teknik yang dikembangkan sama Luffy dari kecil. Di manga dan animenya, teknik ini pertama kali digunakan untuk memantulkan salah satu peluru meriamnya Buggy setelah Luffy menghina Buggy. Kru topi jerami kabur tak terarah di tengah-tengah kabut sampai Luffy mencium bau masakan dan mengarahkan mereka ke Baratie, restoran terapung di tengah laut. Di manga dan animenya, mereka pergi ke Baratie setelah bertemu dan diarahkan oleh Johnny dan Yosaku. Mereka mendengar kru topi jerami butuh juru masak dan mereka juga mendengar disitulah Mihawk sering berkunjung. Johnny dan Yosaku adalah teman lamanya Zoro dan partner bounty hunternya yang sama sekali nggak muncul di series ini. Di Baratie, kita diperkenalkan dengan Sanji, salah satu kokinya yang baru aja diomelin sama Zeff karena mengimprovisasi masakannya. Dia kemudian melihat cekcok yang terjadi antara bajak laut dan pria berambut pink. Sanji menjelaskan kalau peraturan di Baratie tidak boleh buang-buang makanan dan berkelahi. Karena mereka tidak mau damai dan dilerai, Sanji lanjut menghajar mereka dengan kemampuan bela diri kakinya yang disaksikan sama Luffy dan kawan-kawan. Walau nggak dijelasin di series ini, tapi pria berambut pink tadi adalah Lieutenant Marine bernama Full Body. Kalau di manga dan animenya, dia awalnya ribut dengan kru topi jerami dan menyuruh unit marinirnya untuk menenggelamkan Going Merry. Dalam perkelahian antara keduanya, Luffy secara nggak sengaja memantulkan peluru meriam Full Body ke atap Baratie dengan Gomu Gomu no Fusen yang merusak Baratie dan melukai Zeff. Di series ini, pertarungan kru topi jerami dengan Full Body sama sekali nggak terjadi. Full Body kini langsung di knock out sama Sanji, dimana di manga dan animenya, dia juga sempat terlibat adu mulut dan dihajar juga sama Sanji. Karena konflik Luffy dengan Full Body nggak ada, ini artinya Luffy nggak menjadi pesuruh di Baratie untuk bertanggung jawab dan membayar kerusakan yang dia sebabkan. Tapi Luffy menjadi tukang cuci piring karena dia nggak bisa bayar tagihan makanannya dia. Di sisi lain, nakamannya yang lain minum-minum di bar Baratie. Nami hampir keceplosan mereveal tujuan dia sebenarnya. Nami pura-pura untuk memesan minum lagi padahal dia mau cari tumpangan buat kabur ke Pulau Konomi Island sendirian. Pulau Konomi adalah tempat desa Koko berada. Desa Koko adalah desa tempat Nami tumbuh dan akan jadi setting arc story berikutnya. Nah, yang menarik di Baratie di sini adalah bagian kepala atau mulut ikannya di sini menjadi sebuah bar. Nah, di manganya bagian kepala ikan ini adalah Sabagashira 1, kapal dayung yang bisa lepas dari badan utamanya Baratie dan digunakan untuk pertempuran laut. Kapal ini didorong dan dikemudikan dengan 2 set pedal yang dipasang di lantai kokpit. Bagian dalam kapal berisi 3 meriam yang dapat dijulurkan melalui mulut dan bisa ditembakkan secara bersamaan. Biasanya Sabagashira 1 ini dikemudikan oleh Patty dan Karn. Karn tidak muncul di series ini, sementara Patty jadi coworkernya Sanji di dapur yang paling keras dan agresif dalam mengkritik Sanji. Kita lalu diperkenalkan dengan Dracula Mihawk. Terlihat di poster bounty Mihawk kalau imbalan bounty-nya ini di-cancel oleh World Government. Mihawk sedang membantai armadanya Dawn Creek dan membelah kapal Dreadnought Saber dengan jurus satu tebasan Kokuto Isen. Ini mirip seperti di animenya, tapi di animenya ini baru terjadi setelah Dawn Creek datang ke Baratie. Salah satu petinggi dari kru Dawn Creek bernama Pearl juga punya cameo di sini. Terlihat penampilan ikoniknya dengan 2 plat besi besar yang menutupi bagian depan dan belakangnya, serta plat kecil lainnya dengan mutiara besar tertanam di dalamnya. Dia tergeletak di pasir selama pertempuran Mihawk dengan armadanya Creek. Di source materialnya, Mihawk juga disebut sebagai Hawkeye Mihawk, adalah salah satu dari 7 Shichibukai atau Warlord yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Dia adalah seorang pria berkulit pucat yang melakukan perjalanan dengan perahu kecil berbentuk seperti peti mati. Mihawk menggunakan salah satu dari 12 Supreme Great Blades, 12 bilah pedang berkualitas tinggi di dunia, dan yang dimiliki sama Mihawk ini adalah pedang hitam Yoru sebagai senjata utamanya. Mihawk juga memiliki pisau berbentuk salib yang dia pakai sebagai kalung di lehernya. Sedangkan Dawn Creek sendiri adalah laksamana bajak laut yang terkenal dengan metode curang dan dominasinya atas armada 50 kapal bajak laut. Dia punya senjata-senjata cannon yang tersembunyi di balik plat-plat armornya. Kalau di manganya, dia seharusnya menjadi villain utama di arc Baratie. Dawn Creek mengincar restoran terapung Baratie sebagai pengganti armadanya yang dihancurkan sama Dracula Mihawk di Grand Line. Tapi di series ini, dia dan sebagian besar krunya malah sudah dibunuh sama Mihawk dulu di Grand Line sebelum muncul di Baratie. Nah, ini menjadi salah satu perbedaan terbesar antara series dan manga. Selain itu, Mihawk pergi ke Baratie juga karena Garp memerintahkannya untuk menangkap Luffy, bukan karena menyelesaikan urusannya dengan Dawn Creek. Sementara di manganya, awalnya dia nggak punya masalah dengan kru topi jerami. Dia ke Baratie hanya untuk mengejar Dawn Creek. Tapi karena reputasi dan statusnya sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, Zoro menentangnya untuk berduel dan merebut title-nya Mihawk.
Di kapal Garp, Koby dan Helmeppo terlihat ngepel dek kapal ini. Ini merupakan referensi ke manganya di mana mereka awalnya memang adalah pesuruh dan tukang bersih-bersih kapal sebelum naik pangkat menjadi prajurit. Koby menanyakan Helmeppo tentang Mihawk setelah sebelumnya nguping waktu Garp menghubungi Mihawk. Dan kita diperkenalkan dengan konsep Seven Warlords of the Sea atau 7 panglima perang lautan. Di source materialnya dikenal sebagai Ouka Shichibukai, 7 bajak laut kuat dan berkuasa yang beraliansi dan diakui oleh world government. Karena kalau ditangkap mereka akan menimbulkan perang besar-besaran. Mereka dijadikan sekutu oleh world government untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Dan ketujuh bajak laut tadi dibebaskan untuk berkuasa. Di manganya konsep Shichibukai ini baru dijelaskan sama Yosaku kepada Luffy dan Sanji saat mereka berlayar ke Arlong Park. Luffy yang sedang cuci piring di dapur ditemani sama Sanji dan ngobrol tentang impiannya untuk menemukan All Blue. All Blue sendiri adalah tempat di mana semua bahan masakan yang lengkap dan langka dari keempat lautan bisa ditemukan. Kalau di animenya, Sanji bercerita kepada Luffy tentang All Blue di balkon di luar Baratie. Mereka tiba-tiba diinterupsi oleh orang yang minta tolong yaitu Jin. Dia mengaku telah terapung di lautan selama berminggu-minggu dan sangat kelaparan. Nah, Sanji ini punya prinsip untuk memberikan makan ke siapapun yang membutuhkan. Nah, walaupun di dalam kasus di series ini, si Sanji ini udah dilarang untuk ke dapur dan memasak sama Zeff. Tapi dia tetap masak untuk ngasih makan si Jin. Dan setelah melihat kebaikannya ini, Luffy menawarkan Sanji untuk bergabung dengan krunya. Nah, Jin ini juga ada di animenya. Dia masuk secara nggak sopan ke Baratie dan langsung dihajar sama Patty. Walaupun ujung-ujungnya dia juga tetap dimasakin dan dikasih makan sama Sanji. Nah, kalau di animenya, kemunculan Jin ini menjadi awal mula konflik antara kelompoknya Don Krieg dengan kelompok yang ada di Baratie. Tapi di series ini tentunya nggak terjadi dan Jin juga langsung masuk dan bertemu dengan Sanji dan Luffy di dapur, bukan dari pintu depan. Nah, Jin ini adalah bagian dari armadanya Don Krieg yang dibantai sama Mihawk di Grand Line. Di series ini dia mengaku sebagai salah satu yang selamat dari pasukan Don Krieg yang kehilangan 50 kapal dan 5.000 krunya. Sementara di source materialnya, Don Krieg dan sekelompok anak buahnya yang lain ini selamat dan ikut ke Baratie meski kelaparan. Rekul Mihawk akhirnya tiba di Baratie dan langsung ditantang duel sama Zoro untuk merebut gelar pedang terhebat di dunia dari Mihawk. Zoro menantang Mihawk untuk berduel saat fajar besok harinya. Sedangkan kalau di source materialnya, Zoro langsung menantangnya untuk berduel saat itu juga. Di animenya ketika duel Zoro versus Mihawk, Nami sudah kabur mencuri kapal Going Merry. Sedangkan di sini Nami justru nggak jadi kabur dan ikut ngelihat pertempuran antara Zoro versus Mihawk. Nah, Mihawk di sini hanya memakai pisau kecilnya aja karena dia cuma mengeluarkan Yoru kepada mereka yang memiliki semangat yang cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari Mihawk. Kalau enggak, ya pisau kecilnya aja menurut dia sudah cukup. Tapi dia berhasil mengalahkan Zoro dengan menusuk dadanya dengan menggunakan Yoru sebagai tanda hormat kepada Zoro. Zoro dianggap Mihawk memiliki keberanian yang tinggi. Zoro juga mengeluarkan Wado Ichimonji-nya setelah Mihawk mengeluarkan senjata utamanya. Zoro menggunakan jurus pamungkasnya, Sanzen Sekai, jurus baling-baling untuk menyerang Mihawk. Tapi dia tetap kalah dengan tebasan Yoru yang menghancurkan dua pedangnya kecuali Wado Ichimonji. Zoro menerima kekalahannya tapi dia mau ditebas dulu dari depan karena aib terbesar pendekar pedang adalah luka di punggung. Mihawk lalu melepas Luffy karena dia melihat topi jerami yang dipakai sama Luffy. Dia juga tertarik dengan personalitinya Luffy yang pantang menyerah dan tidak gentar terhadap apapun untuk menjadi raja bajak laut. Mihawk juga kelihatan jadi segan dengan Code of Honor-nya Zoro sebagai pendekar pedang. Dia menawari Zoro untuk menemuinya lagi setelah Zoro sudah lebih kuat. Ini ngetis kepada hubungan dan pertemuan selanjutnya antara Mihawk dan Zoro untuk cerita ke depannya, seperti yang ada di manga dan di animenya. Nah, ketertarikan Mihawk kepada topinya Luffy juga akan ngetis bagaimana Mihawk ini punya hubungan khusus juga dengan pemilik topi itu sebelumnya, yaitu Shanks. Nah, masuk ke episode 6 yang juga berbeda dari manga dan animenya. Ini karena peran Don Krieg sebagai villain utama dihilangkan total dan digantikan dengan Arlong untuk transisi mulus ke arc Arlong Park. Jadi sebagian besar part 2 dari Baratie Arc ini adalah cerita original dari series live actionnya. Setelah kekalahannya, Zoro diangkut ke Going Merry dan Luffy kembali ke Baratie untuk meminta pertolongan. Tapi karena nggak ada dokter, Sanji dan Zeff lah yang menolongnya dengan perlengkapan dapur di Going Merry. Di animanganya, Going Merry udah dibawa pergi sama Nami. Dan setelah Zoro kalah, dia, Usopp dan Johnny langsung pergi untuk melacak Nami. Sementara Luffy, Sanji, dan Yosaku baru menyusul setelah mengalahkan Don Krieg.
Waktu Luffy sedang mencari dokter di Baratie, Zeff bilang kalau dokter terdekat ada di desa Koko yang butuh pelayaran selama 2 hari. Ini referensi ke manga dan animenya di mana Zoro dibawa berobat ke desa Koko dan diobati oleh dokter Nako. Nah, saat Sanji masak di Going Merry, dia menceritakan tentang masa lalunya waktu ketemu sama Zeff. Sanji kecil bekerja sebagai koki cilik di kapal penumpang Orbit 9 tahun lalu. Zeff lalu dikenal sebagai bajak laut si kaki merah karena kakinya selalu bersimpah darah lawannya. Zeff membajak kapal laut tempat Sanji bekerja, tapi kapalnya terbalik karena ombak besar. Sanji terlempar di batu karang bersama Zeff. Zeff memberikan Sanji jatah makanannya dan menyuruhnya pergi ke sisi seberang batu untuk memantau kapal yang lewat. Sanji ternyata dikasih semua jatah makanan yang Zeff punya, sementara Zeff bertahan hidup dengan memakan kakinya sendiri. Mereka bertahan di sana selama 85 hari kelaparan. Adegan flashback ini punya tujuan narasi berbeda antara di live action sama di manganya. Walaupun inti ceritanya kurang lebih sama, tapi di series live action ini diceritain Sanji ke Luffy untuk memberitahu tentang tanggung jawab dan peran sebagai kapten. Sementara di manganya ini hanya flashback di pikiran Sanji yang bertujuan untuk menjelaskan terbentuknya Baratie yang Zeff bangun setelah menjual semua harta karunnya. Juga menjelaskan asal muasal kenapa Zeff dan Sanji punya prinsip untuk tidak pernah membuang makanan dan menolak orang yang kelaparan. Fun fact, alasan kenapa Zeff kehilangan kakinya di sini lebih akurat dengan manganya, di mana dia memotong kakinya dengan batu dan memakannya untuk bertahan hidup. Tapi kalau di animenya ini diganti dengan Zeff yang kehilangan kakinya saat kapalnya karam dalam upaya untuk menyelamatkan Sanji. Di sini juga ada momen menarik di mana Nami menemani Zoro dengan bercerita tentang Mont Blanc Nolan. Cerita Mont Blanc Nolan ini diceritakan lebih detail di animenya, dan ini juga jadi Easter eggs untuk petualangan kru topi jerami ke Skypiea. Mont Blanc Nolan adalah seorang laksamana di kerajaan Levenil dari North Blue yang melakukan beberapa perjalanan ke Grand Line. Dia menemukan Pulau Jaya karena mendengar suara lonceng, di mana terjadi wabah penyakit di pulau itu. Pulau itu dilindungi oleh suku Sandia dan dilindungi oleh kesatria pelindung bernama Kalgara. Nolan lalu membantu menyembuhkan warga dan dihargai sebagai pahlawan dan bersahabat dengan Kalgara. Dia lalu ditunjukkan kota emas Shandora dan diizinkan untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya dari kota itu. Ketika dia kembali ke kerajaan asalnya, dia menceritakan pengalamannya menemukan kota emas. Hingga raja mendengar cerita itu dan meminta Nolan untuk mengantarnya ke sana. Ketika mereka sampai ke pulau itu lagi, sebagian pulau hilang yang membuat Nolan dianggap sebagai pembohong. Dia lalu dieksekusi mati karena sudah berbohong kepada raja. Di buku yang dibacakan Nami diceritakan kalau Nolan ini menduga pulaunya tenggelam ke laut. Di animenya, sebagian pulau ini terangkat ke langit dalam peristiwa knock upstream dan akhirnya menjadi pulau Upper Yard di atas awan. Ini artinya nggak ada yang tahu kemana sebenarnya sebagian Pulau Jaya yang diceritakan Nolan, yang nantinya ini akan menjadi bagian dari cerita Skypiea. Ya mungkin kalau di live action ini bakal ada di season 3 lah ya. Oke, di episode ini Arlong tiba ke Baratie untuk mencari Luffy. Dia nggak datang sendirian, tapi ditemenin dengan Kurobi dan Chu. Di manga dan animenya, Kurobi diceritakan sebagai manusia ikan pari, petinggi dari kelompok bajak laut Arlong. Dia juga dulu adalah mantan bajak laut Sun Pirates dan terkenal dengan keahliannya dalam bela diri Fishman Karate. Chu juga mantan anggotanya Sun Pirates. Dia bisa mengeluarkan air dari mulutnya seolah-olah itu adalah peluru. Kebencian Arlong terhadap manusia ini berhubungan dengan rasisme, perbudakan, dan kesetimpangan sosial terhadap ras Fishman di sini jauh lebih jelas digambarkan. Di manga dan anime, motivasinya tidak dijelaskan hingga di arc Fishman Island. Sesaat sebelum Arlong mau menggigit Luffy, Nami tiba-tiba muncul dan menghentikan Arlong. Nami ternyata adalah anak buah Arlong lengkap dengan tato bajak lautnya Arlong. Dia dari awal bertujuan untuk mencuri peta Grand Line untuk Arlong. Nami akhirnya mengkhianati kru topi jerami dengan pergi bersama Arlong. Di manga dan animenya, dia membelot dengan mencuri Going Merry setelah melihat poster buronannya Arlong. In the end, Sanji memutuskan untuk bergabung dengan kru topi jerami setelah debat dan bertengkar dengan Zeff yang menyuruhnya pergi dari Baratie untuk mengejar mimpinya mencari All Blue. Kalau di manga dan animenya, Sanji diusir halus sama seluruh staf yang berpura-pura membenci makanannya Sanji. Adegan perpisahan antara Sanji dengan Zeff dan seluruh kru Baratie di animenya dan manganya ini lebih berasa dibandingkan dengan yang ada di series ini. Sanji dan Zeff mengucapkan perpisahan setelah kapal Going Merry sudah berlayar. Kalau di manga, Zeff dan para kru masaknya Baratie memberikan Sanji perpisahan dengan penuh air mata di dermaga Baratie sebelum dia pergi dengan Luffy. Di series live action ini dibuat singkat dan hanya ucapan terima kasih aja di atas kapal yang sebenarnya menunjukkan adanya love-hate relationship antara kedua karakter ini. Walaupun si Sanjinya
juga tetap nangis di sini. Terakhir ini ditutup dengan Luffy yang ternyata mencuri kepala bagi dari Arlong dan membawanya untuk membantu melacak Nami ke desa Koko yang nantinya akan dilanjut ke arc Arlong Park di episode 7 dan 8. So itu dia yang bisa kita breakdown dari arc kali ini dari series One Piece live action. Kalau ada yang mungkin gue lewatkan atau detail-detail yang gak gue bahas di video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan karena ini series yang menarik, kita bakal ngebahas season pertama series ini berdasarkan dari arc story adaptasinya. So next video kita bakal ngebahas arc puncak dari series ini, yaitu Arlong Park di episode 7 dan 8. So make sure kalian subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram kita Breakdown dan Universe, karena kita juga bikin konten-konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.